Halo semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Kila Farah dari tim unit KKN JT014 Desa Malang, Klaten. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang 4 jenis instrumen keuangan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang reksadana. Reksadana merupakan instrumen keuangan yang dimana uang yang kita beri akan dikelola oleh manajer keuangan, dan untung atau ruginya akan ditanggung oleh kita tergantung dana yang kita masukin. Reksadana yang dibahas di sini akan ada 3, karena itu reksadana yang paling umum digunakan. Yang pertama ada pasar uang, yang kedua ada pendapatan tetap, dan yang ketiga ada saham. Dalam reksadana terdapat juga pilihan reksadana syariah, dan di situ sudah dijamin bahwa tidak ada perusahaan-perusahaan aset atau praktek yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di Islam. Dan reksadana juga merupakan instrumen investasi yang paling rendah risikonya dan paling kecil juga kemungkinan imbalannya. Lalu yang kedua ada peer-to-peer lending. Di sini dana kita akan dijadikan sebagai pinjaman, dan umumnya uang kita akan dikembalikan beserta bunga uang pinjamannya itu. Namun ada juga peer-to-peer yang berbasis syariah, di mana nanti hasilnya akan dibagi dua, baik rugi atau untungnya. Risiko dan imbal balik dari peer-to-peer ini sendiri lebih tinggi dibandingkan reksadana. Yang ketiga ada saham, instrumen yang sedang sangat sering dibahas di akhir-akhir ini. Di sini, dana kita akan digunakan untuk membeli saham, dan pendapatan yang kita peroleh dapat berupa penjualan saham setelah harganya naik ataupun turun, dan perolehan yang kedua dapat kita peroleh dari pembagian dividen. Terdapat pilihan syariah juga untuk instrumen investasi ini. Nah, risiko dari saham ini sendiri lebih tinggi dari peer-to-peer dan reksadana, dan otomatis juga kemungkinan imbalannya lebih tinggi dibandingkan peer-to-peer atau reksadana. Yang terakhir ada kripto. Kripto merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk diperjualbelikan pada tempat tertentu. Keuntungan dari kripto itu sendiri adalah dari penjualan dari kriptonya juga. Jadi kalau misalnya kita beli di hari Senin harganya 500, terus besoknya naik ke 600, lalu kita jual di harga 600, berarti kita untung 100, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebenarnya mirip-mirip dengan saham, tapi kalau di saham kan ada pembagian dividen, di kripto enggak. Dan kripto itu tidak diawasi oleh OJK. Dan dia jam tradingnya buka selama 24 jam, berbeda dengan saham yang memiliki jam tutup. Nah, otomatis risiko dia juga yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Tapi juga kemungkinan imbalannya paling tinggi. Kira-kira seperti itu ringkasan singkat dari 4 instrumen investasi yang saya bahas. Dan sebelum kalian ingin praktek untuk melakukan investasi uang, saya sangat menyarankan untuk mendalami setiap instrumen dulu sebelum praktek, terutama saham atau kripto, karena mereka memiliki risiko yang relatif sangat tinggi. Peer-to-peer juga harus dipelajari, tapi dari reksadana juga harus dipelajari, tapi bukan karena mereka risikonya lebih rendah, jadi hanya saham dan kripto yang harus dipelajari. Kira-kira seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar.